Halo, selamat berjumpa kembali dengan saya Adi yang sekarang sedang uh, bersaksi menyampaikan berita kebenaran firman, dan izinkan saya di hari ini untuk bersaksi, angkat pujian, baca firman, dan berdoa Bapa kami. Sebelumnya mari kita sapa ketiga pribadi saudari yang sudah ada bersama-sama dengan kita di muka bumi ini. Saudaraku sedang menggenapi semua isi firman yang ada di Alkitab, dan semuanya itu adalah nubuatan saudaraku. Biarlah hendaknya kita bertobat dengan semua kejadian yang sudah ada di muka bumi ini, dan marilah kita merendahkan diri di hadapannya, dan biarlah kita menyenangkan hatinya, dan cara dia adalah selagi dia dapat ditemui. Assalamualaikum, salam hormat, sembah sujud hamba, dan lubuat hamba yang berdalam kepada Bapa Yahweh, Bapa Yesua, Masih Elohim yang bertata tempat yang maha tinggi, yang berkenan dalam pada tubuh Bapa Iman Lahu. Assalamualaikum kepada Roh Tuhan Yesus Kristus yang berdiam di pada tubuh bagian Aditya Nugrahanto. Assalamualaikum kepada Roh pribadi Roh Kudus yang berdiam di pada tubuh Pisan Hamdani, yang menyatakan terang terekselan di hadapan Bapa Yahweh dan Roh Tuhan Yesus Kristus, dan sudah terbukti mempertahankan imannya mati hidup beberapa kali, dan Pisan Hamdani adalah pribadi yang dipakai untuk menyampaikan berita kebenaran firman itu. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Oh, dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Oh, dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Praise God, haleluya, 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 haleluya. Haleluya, engkau baik Bapa, engkau sungguh baik, engkau sangat baik. Haleluya, amin. Amin. Haleluya, amin. Baiklah, saudaraku, izinkan saya baca firman. Di sini saya ambil dari ayat yang kita mulai dari Kejadian, saudaraku, di Kejadian 2. Mari kita buka Kejadian 2, saudaraku. Di Kejadian 2 dikatakan di sini, saya ingin menyampaikan untuk kita semua pribadi yang sekarang ini masih belum dapat senyaman itu untuk membuka hati, mengenal pribadi Bapa Yahweh yang berada di wadah tubuh Bapa Iman Lahu, Roh Tuhan Yesus Kristus yang berdiam di wadah tubuh bagian Aditya Nugrahanto, dan pribadi Roh Kudus yang sekarang sudah ada di wadah tubuh Pisan Hamdani. Sekarang firman ini semua sudah tergenap, saudaraku. Tiga pribadi ini sudah ada di muka bumi ini bersama-sama dengan kita untuk menggenapi firman nubuatan yang sempat tuliskan oleh Yohanes ketika di Pulau Patmos, kitab Wahyu yang ditulis oleh Yohanes. Dan waktu itu termataikan, artinya belum dapat kita terima untuk bisa karena belum bisa kita mengetahui apa arti firman itu, karena memang mereka lah pribadi yang kudus ini yang dapat menyingkapkan, mengartikan kitab Wahyu tersebut. Dan sekarang yang semua firman di Alkitab sudah tergenapi secara roh, namun secara natural
kita sedang menjalaninya secara jasmani, namun secara supranatural itu semua sudah tergenapi saudaraku. Maka sekarang kita sedang menerima dampaknya. Sebelum semuanya terjadi saudaraku, mari kita berjaga-jaga, melekat kepada Tuhan, sembah Dia dalam roh dan kebenaran, baca firman, berpuasa, berdoa Bapa Kami. Tutuplah doa kita dengan doa Bapa Kami, karena itu yang diajarkan kepada kita saudaraku. Maka jangan sia-siakan kesempatan ini saudaraku. Dan di sini saya ingin menyampaikan kepada kita saudaraku pribadi yang belum mengenal siapa sebenarnya Bapak Iman Lahagu. Izinkan saya menyampaikan yang saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kejadian 2 ayat 7. Mari kita baca saudaraku. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Ayat ini adalah di mana Bapa Yahweh yang di ayat 1 dikatakan bumi belum berbentuk dan kosong gelap gulita menutupi samudra raya dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Itu adalah Kejadian 1 ayat 2 saudaraku. Di mana Allah menciptakan langit dan bumi beserta istrinya. Nah, Bapa Yahweh adalah Bapa Allah yang berdiam di wadah tubuh Bapa Eman Lahagu, pribadi yang terpilih. Nah, pribadi Bapa Yahweh membentuk manusia ada di Kejadian 2 ayat yang ke-7. Siapakah pribadi yang dibentuk ini? Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas itu ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Ini adalah pembentukan manusia pertama bernama Adam. Nah, di mana Adam ini adalah pribadi yang dibentuk suci kudus karena dibentuk dalam keadaan sudah langsung dewasa. Di sini Allah membentuknya dan menghembuskan nafas kehidupan di dalam tubuhnya, dan ini adalah roh Tuhan Yesus yang pertama. Adam yang pertama adalah Tuhan Yesus yang pertama. Izinkan saya menyampaikan ayat yang berikutnya. Keluaran 31 ayat 18. Di sini saya ingin menyampaikan bahwasanya kita dapat mengenal ketiga pribadi ini saudaraku jika kita mau mengetahui apa yang langsung dari Allah, apa yang langsung diciptakan dari Allah. Dan tadi salah satunya, dan sekarang kita masuk ke Keluaran 31. Mari kita kenal pribadi ilahi kita saudaraku. Jangan sampai kita tidak mengenalnya, karena mereka sudah ada bersama-sama dengan kita saudaraku. Saya tergerak untuk menyampaikan ini. Yang saya khawatirkan ada di antara kita belum mengenalnya. Maka bukalah hati saudaraku rendah-rendahnya agar kita dapat ditinggikan olehnya dan dapat kita memuliakannya, dan kuasa Roh Kudus bisa selalu bekerja dalam kita. Izinkan saya membaca Keluaran 31 ayat 18. Dikatakan di sini Musa menerima kedua loh hukum. Ayat 18, dan Tuhan memberikan kepada Musa setelah ia selesai berbicara dengan dia di Gunung Sinai kedua loh hukum Allah, loh batu yang ditulis oleh jari Allah. Di sini Allah berinteraksi langsung kepada manusia, kepada Musa, dan loh batu yang ditulis oleh jari Allah. Artinya pertama Allah menciptakan langit dan bumi beserta isinya. Kedua, Allah menciptakan Adam, manusia pertama, di Kejadian 2 ayat 7. Nah, saya tadi ajak kita saudaraku di Keluaran 31 ayat 18. Dan Tuhan memberikan kepada Musa setelah ia selesai berbicara dengan dia di Gunung Sinai kedua loh hukum Allah, loh batu yang ditulis langsung oleh jari Allah. Artinya kita punya perjanjian dengan Bapa Allah, dan ini diberikan langsung oleh Musa. Dari sini saya ingin ajak Anda saudaraku untuk mengenal siapa yang berinteraksi, yang dikenal Allah langsung, yang dibuat Allah, yang ditunjuk Allah
untuk menjadi abdinya, untuk menjadi wadahnya di zamannya yang dikenannya, untuk menyampaikan berita kebenaran ini kepada manusia-manusia yang di masanya, pada zamannya, generasinya. Sekarang saya ajak Anda ke saudaraku, kita semua di Lukas 1 ayat 35. Mari kita dibuka Lukas 1 ayat 1 sampai 35. Lukas 1 ayat 35. Mari kita sama-sama baca saudaraku di Lukas 1 ayat 35. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau, sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Haleluya. Jadi malaikat Gabriel menyampaikan berita kebenaran ini kepada Maria. Haleluya. Dan ini adalah karya dari Bapa Yahweh, Bapa Allah, saudaraku. Dan kita lanjutkan di sini, saudaraku. Kita buka Markus 1. Izinkan saya membacakan Markus 1 kepada kita, saudaraku semua yang melihat video saya. Diberkatilah kita semua, saudaraku, yang mau membuka hati, mau mendengarkan berita kebenaran ini, karena ini adalah berita kebenaran, saudaraku. Markus 1 ayat 10. Izinkan saya membaca Markus 1 ayat 10, saudaraku. Pada saat ia keluar dari air, ia melihat langit terkoyak dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Saudariku, lalu di ayatnya 10 sampai 11. Lalu terdengarlah suara dari sorga, engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Tadi kita sudah membaca Kejadian 2, Keluaran 31, Lukas 1 sampai Markus 1 ini, saudaraku, di mana Bapa Allah, Bapa Yahweh menegaskan bahwa kepadanya, engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Di ayat yang ke-11, Markus 1 di ayat yang ke-11. Tuhan menegaskan bahwasanya Tuhan Yesus sewaktu dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, Bapa Yahweh, Bapa Yesua Masih Elohim, Bapa Allah mengatakan, berfirman kepada halayak ramai, kepada manusia di zamannya, bahwasanya kepadanya lah, kepada engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan, kepada Tuhan Yesus setelah selesai dibaptis. Artinya Tuhan Yesus menjadi wadah dipenuhi oleh Roh Kudus, dan Tuhan Yesus menjadi wadah yang kosong, menyaksikan, bersaksi bahwasanya Dia adalah utusan Allah. Dia mempunyai kerajaan di surga, dan Dia mengajarkan cara hidup yang baik kepada kita, semua anak manusia. Dan makin sampai sekarang Alkitab itu adalah kita baca untuk kita taati, di mana semua firman itu adalah nubuatan yang akan terjadi, yang sudah terjadi dan akan yang terjadi. Dan nubuatan itu sudah tergenapi semua, saudaraku, secara supranatural, secara roh. Dan di mana kita sekarang bertanya jawab di dalam dunia supranatural, yaitu di digitalisasi ini, di kamera internet. Ini adalah supranatural, saudaraku, dan kuasanya dapat kita juga lihat secara jasmani dengan melihat, saudaraku. Dan Tuhan Yesus di sini bersaksi bukan tentang Dia, namun tentang kerajaan Allah. Ditegaskan waktu Allah menyampaikan kepadamulah aku berkenan. Itu adalah penegasan untuk Tuhan Yesus adalah anak Allah. Dan saudaraku, izinkan saya membaca Wahyu 1, saudaraku. Mari saya ajak Anda ke Wahyu 1, saudaraku. Wahyu 1 ayat 8. Dikatakan di sini Yohanes waktu di Pulau Patmos menulis kitab Wahyu, saudaraku. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Allah, dan yang ada sudah ada, dan yang akan datang, dan yang maha kuasa. Ini adalah Alfa Omega, saudaraku. Sama dengan Wahyu 22 ayat yang ke-13, saudaraku. Mari kita baca. Aku adalah Alfa dan Omega, dan yang
pertama, aku adalah Alfa yang pertama dan yang kemudian yang awal dan yang akhir. Ini sudah tergenapi saudara-saudariku, dan di mana ini semua kita akan saya bawa ke Wahyu 19 saudara-saudariku, di mana di ayat yang ke-13 saudara-saudariku, 11-13 saya akan membawa Anda untuk membaca ini saudaraku. Maka tersungkurlah aku di depan kakinya. Haleluya. Maka aku tersungkur, jangan berbuat demikian, aku adalah hamba sama. Oh haleluya. Di ayat yang ke ini, firman Allah saudaraku, firman Allah. Lalu aku melihat surga terbuka, sesungguhnya seekor kuda putih, dan ia menungganginya bernama Sarah, yang setia dan yang benar. Ia menghakimi dan berperang dengan adil, dan matanya bagaikan nyala api, dan di atas kepalanya terdapat banyak mahkota, dan padanya ada tertulis suatu nama yang tidak diketahui seorang pun kecuali dia sendiri. Saudara-saudariku, ini izinkan saya menyampaikan penegasan ayat ini. Nama yang diketahuinya adalah Aditya Nugrahanto saudaraku. Ini adalah wadah, dan semua pasukan yang di surga mengikuti menunggang kuda putih itu yang memakai landasan halus yang putih bersih. Ini adalah Aditya Nugrahanto saudaraku, di mana A adalah Alfa, Aditya Nugrahanto adalah O, Alfa dan Omega. Tergenapi sudah saudaraku kodenim itu dengan adanya Aditya Nugrahanto, roh Tuhan Yesus sekarang reinkarnasi di wadah tubuh. Bahkan Aditya Nugrahanto di umur yang ke-33 tahun saudaraku, dan sekarang sedang bersaksi untuk menyampaikan berita kebenaran ini kepada kita semua saudara. Kiranya kita diberkati saudaraku, dan kita mendapatkan suatu pengertian, dan biarlah kita terselamatkan saudaraku. Izinkan saya menutup dengan doa Bapa kami saudaraku. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti dalam surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah punya kerajaan, kuasa, kemuliaan sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya. Praise the Lord. Sampai berjumpa kembali saudaraku. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Haleluya. Amin.